Selamat hari Senin, back with Ryan Filbert, dan tentunya masih di RF Channel on YouTube. Kita punya tema yang menarik sekali di hari Senin ini, yaitu banyak orang sebenarnya jadi ada kebingungan dengan adanya kegandrungan cryptocurrency dan pemberitaan-pemberitaan negatif yang berseliweran di sekitar kita di tahun 2023 mengenai cryptocurrency. Oleh karena itulah, video kali ini kita akan membedah secara lebih dalam bagaimana membedakan yang namanya mata uang. Mata uang is currency, right? Dan cryptocurrency. Crypto ada currency-nya. Apakah ini adalah dua-duanya sama, dan apakah kita bisa menggunakan cryptocurrency sebagai alat pembayaran ataupun sesuatu yang kita perdagangan sehari-hari? Kita akan membahasnya secara lengkap pada video kali ini. Oke, di dalam video kali ini di hari Senin masih bersama saya Ryan Filbert dan juga Forex IMF, di mana Forex IMF adalah pialang berjangka terdaftar dan diawasi Bapepti di Indonesia. Ketika Anda membuka akun di Forex IMF, setidaknya Anda bisa melakukan trading untuk dua hal. Yang pertama adalah untuk currency sendiri, dan yang kedua adalah komoditi secara derivatif. Jadi buat Anda yang ingin melakukan perdagangan mata uang dunia, Anda bisa membuka di Forex IMF, dan Anda juga bisa join di channel Telegram, di Telegram group dari Forex IMF, di mana VIP Telegram group ini sangat baik buat Anda kalau Anda mau mempelajari lebih jauh mengenai yang namanya trading pada forex dan komoditi. Komoditi itu apa, Ryan? Bisa silver, bisa juga emas. Nah, di dalam grup ini Anda akan mendapatkan 4 hal yang sangat luar biasa. Yang pertama, Anda bisa berdiskusi. Yang kedua adalah Anda akan mendapatkan informasi mengenai market harian dan juga beberapa rekomendasi yang dapat Anda pelajari sebagai trading jurnal. Kalau misalnya Anda tahu bahwa orang bisa trading saham, Anda bisa trading forex, tapi bingung bagaimana cara mengambil keputusan beli dan jual setiap hari, Anda bisa lihat di grup Telegram VIP milik daripada Forex IMF, ataupun Anda bisa mencoba untuk indikator-indikator yang sangat baik sekali. Dan kalau Anda join di Forex IMF, Anda buka akun, Anda bisa pergi ke bagian indikator. Di dalam bagian indikator itu adalah 4 indikator yang terotomatisasi dan bagus sekali. Salah satu yang sering saya pakai yaitu adalah Auto Candlestick Fibo, dan yang terakhir adalah memaparkan dan membahas mengenai strategi. Banyak sekali strategi di sekitar kita, tapi kadang-kadang Anda bingung ya, kenapa di situ bilangnya beli, betul? Nah, di Forex IMF untuk VIP Group Telegram juga membahas secara lengkap dan jelas. Silahkan Anda join, dan video hari ini kita membahas mengenai currency versus cryptocurrency. Nah, kira-kira seperti apa? Di tahun 2023 memang sudah seru, saya kasih tanda kutip, karena serunya itu sebenarnya cukup mendebarkan dan banyak terjadi drama-drama. Di bulan Juni, awal Juni saja kita sudah dihadapi drama Amerika Serikat. US itu rawan untuk gagal bayar untuk yang pertama kalinya di sepanjang sejarah US itu ada. Nah, kalau sampai gagal bayar, maka bisa panjang. Untungnya 5 Juni kemarin lewat, sudah disetujui. Drama lah boleh dibilang. Nah, lalu salah satu yang ingin saya highlight, karena kita berbicara mengenai mata uang ataupun currency, maka yang menjadi highlight menarik serunya di 2023 adalah kenaikan suku bunga dari Bank Sentral di Amerika, yaitu adalah kenaikan suku bunga The Fed. Mungkin saya sedikit coret-coret dalam kondisi saat ini adalah ini adalah US interest rate sudah di 5,5 dan ini sudah sejajar dengan tahun 2008 sebelum 2008-nya selam jatuh. Disinilah yang terkenal sebagai krisis subprime mortgage di Amerika. Dan kenaikannya ini kalau boleh dibilang, perhatikan, naik is naik, tapi yang perlu mendapat perhatian khusus adalah tingkat kecuramannya. Jadi kalau Anda mau melakukan trading pada currency, yang harus diperhatikan
salah satu hal yang penting adalah suku bunga acuan dari negara tersebut. Karena suku bunga acuan ini bisa memberikan gambaran pada banyak hal. Satu, pertumbuhan. Dua adalah inflasi. Kalau kenaikan harga itu terjadi, maka akan terjadi inflasi. Bila tidak ada kenaikan harga, maka juga bisa jadi tidak adanya pertumbuhan. Dan lawan daripada pertumbuhan dan inflasi itu adalah biasanya juga dengan yang namanya suku bunga acuan. Nah, di sini terjadi sesuatu yang sangat tajam dan ini menjadi suatu tema yang sangat menarik dibicarakan di tahun 2023, dan tentunya kenaikan ini juga sudah tidak hanya terjadi di tahun ini tapi mulai dari tahun kemarin. Nah, The Fed, mata uang US dollar, bayang-bayang resesi. Saya tambahkan ya, ketika tadi kita berbicara currency, berbicara dengan mata uang, maka akan ada pengaruhnya ke suku bunga. Logika sederhana, kalau suku bunga bank pada saat ini adalah 25%, andaikan ada, dan itu jangan terjadi karena itu menjadi hyperinflation dan chaos terjadi, dan Indonesia pun pernah mengalami tahun 98. Dengan adanya kenaikan suku bunga akan menyebabkan apa? Menyebabkan orang berbondong-bondong mau nabung, betul nggak? Berarti akan ada yang namanya investment. Dan apakah akan menjadi suatu menarik sebuah investasi kalau pada saat suku bunga acuan 25% ditawarkan 10%? Jawabannya 1, 2, 3, ya enggak lah kan. Kenapa? Loh, saya tidur tenang 25%, masa cuman investasimu cuma 10%? Berarti yang namanya perusahaan investasi akan di atas 25%. Berarti akan banyak orang yang berusaha untuk melakukan penanaman modal. Logikanya bisa di sana. Tapi harus kita ketahui dengan lebih jauh adalah nggak ada serta-merta yang namanya tingkat inflasi dan juga yang namanya kenaikan suku bunga tidak dibayangi dengan hal yang lain. Contohnya adalah bayang-bayang daripada resesi itu sendiri. Kita baca penjelasannya. Sebenarnya kenaikan suku bunga memberikan peluang yang bagus. Sudah dibahas. Belajar dari contoh besar tahun 2008, di tengah kenaikan suku bunga pada saat Amerika justru memasuki kondisi krisis akibat hutang gagal bayar. Ini gagal bayar hutangnya bukan Amerikanya, tapi adalah masyarakatnya tidak mampu bayar pinjaman. Kenapa? Bunganya tinggi. Yang tidak mampu bayar adalah subprime-nya. Jadi kalau berbicara mengenai currency, kita mesti melihat dari kekuatan ekonomi suatu negara dan dibandingkan dengan negara lain juga. Nah, jadi jangan lupa ketika bunga naik bisa menyebabkan penanaman modal yang lebih tinggi sehingga orang berbondong membeli dolar. Tapi di sisi lain pinjaman akan naik secara bunganya akan meningkatkan risiko tidak mampu membayar. Jadi kalau kita perhatikan di bagian ini adalah suatu cerita yang berulang berbicara mengenai currency. Oke, loh mana cryptocurrency-nya? Tunggu dulu, sabar. 2008 lah kelahiran daripada cryptocurrency. Masih banyak orang yang tanya cryptocurrency itu kenapa bisa ada? Jawabannya adalah dari 2008. Kenapa? Karena dianggap bahwa currency yang ada itu ternyata lemah. Currency yang ada itu tidak memiliki landasan. Makanya dicetak oleh negara. Terlebih lagi tidak ada yang namanya dasar daripada pencetakan uang itu hanya diakibatkan kita mempercayai bahwa uang kertas itu bisa dijadikan alat pembayaran dan ada undang-undang dari yuridikasi tertentu. Misal di Indonesia digunakanlah rupiah sebagai alat tukar pembayaran. Ketika kita pergi ke Euro atau Eropa, maka Uni Eropa Bersatu menyepakati euro sebagai alat pembayaran yang sah dan juga mata uang lokalnya. Itu akan terjadi seperti itu. Tapi cryptocurrency itu lahir dari tahun 2008 karena merasa bahwa yang namanya mata uang uncontrollable. Dan apakah benar cryptocurrency itu adalah mata uang? Ini dia. Cryptocurrency itu kenapa bisa ada? Kelahiran kripto datang dari Bitcoin. Jadi sebenarnya adanya cryptocurrency, adanya Bitcoin. Dan Bitcoin memang mencanangkan diri sebagai alat tukar. Sehingga yang namanya Bitcoin adalah cryptocurrency. Tapi tidak semua kripto adalah currency. Nah, di sini bagiannya. Jadi, kita ketika mempelajari hal ini, kenapa saya bawa dari currency? Dan juga kenapa kita berbicara di hari Senin ketika kita berbicara mengenai namanya perdagangan mata uang dan juga komoditi, hati-hati loh. Di Indonesia saja, Bitcoin berbicara hanya sebagai komoditi, tidak boleh sebagai alat tukar. Dan kenapa juga berbicara pada tema currency, ada hal yang menarik bahwa currency sebenarnya memiliki nilai tambah dibandingkan cryptocurrency yang hari ini baru ada dari 2008 saja. Tapi tidak semua kripto hari ini adalah currency, seperti itu ya. Sampai di sini semoga jauh lebih paham.
Mata uang sendiri di dunia itu ada banyak loh, bukan cuma satu atau dua. Mungkin jangan-jangan kalau suruh sebut tahunya cuma 10, ya kan? Ya Singapura dolar, ya Australia dolar, ya rupiah udah pasti, Malaysia ringgit, ya kan? Habis itu Thailand baht, habis itu apalagi saya juga mulai bingung, yen Jepang, ya, Hong Kong dolar, US dolar, euro, pound sterling, habis Swiss franc, ya kan? Nah, habis itu udah mulai bingung. Nah, padahal ada 180 mata uang. Ini adalah sumbernya dari Wikipedia. Nah, apakah Bitcoin termasuk pada 180 mata uang itu? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena itu adalah basisnya kripto dan tidak diatur oleh negara manapun. Jadi, yang namanya Bitcoin itu adalah quote-unquote negaranya sendiri. Namanya adalah Bitcoin Ecosystem atau disebut sebagai Bitcoin Network. Dan sejauh yang saya tahu, ada 2 negara yang menerima Bitcoin selayaknya mata uang atau mengakui Bitcoin itu sebagai alat bayar yang sah untuk di negara tersebut, yaitu adalah El Salvador di 2021 dan Jepang 2017. Kalau ada yang lain, mohon tambahin ya, mungkin saya agak miss dengan membaca berita, tapi di Jepang saya benar bahwa Bitcoin itu sudah approved untuk payment. Setidaknya tahun 2019 pertengahan waktu ke sana itu sudah ada yang approve atau accept by Bitcoin, betul. Tapi El Salvador saya nggak pernah ke sana. Tapi yang harus menjadi perhatian, untuk Anda yang mau coba-coba pergi ke cryptocurrency, El Salvador pun kerepotan dengan Bitcoin-nya. Diakibatkan karena penurunan Bitcoin yang sangat dalam. Nah, ini adalah kata kuncinya ingin saya sampaikan di sini adalah currency dengan penurunan yang sangat dalam. Itu pun akhirnya membuat El Salvador bisa masuk ke turun peringkat hutangnya dan masuk ke dalam kesulitan. Kenapa? Karena dia membeli Bitcoin untuk digunakan di negaranya dengan harga yang mahal pada satu waktu yang lalu di 2021. Dan penurunan Bitcoin sampai dengan hari ini itu lebih dalam dan lebih dari 25%. Nanti kita coba lihat datanya. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang sebenarnya too early ketika kita mau mengadopsi yang namanya Bitcoin dan membuat negara itu harus tidak bisa mengontrol. Nah, inilah kata kunci selanjutnya, tidak bisa mengontrol. Bitcoin tidak bisa dikontrol negara, sedangkan mata uang bisa dikontrol negara. Oleh karena itulah kenapa adanya inflasi dari mata uang satu negara, seperti itu. Mata uang itu biasanya relatif stabil, tapi tidak pada Bitcoin. Di tahun 2022 ke 2023, bila kita hitung dari 2022 di Januari, tanggal 1 Januari 2022, Bitcoin pun sudah mengalami penurunan sampai dengan Juni 2023 adalah kehilangan 43% nilainya. 43% nilainya. Itu bisa turun lagi, syukur-syukur naik. Apa kabarnya kalau tahun 2022 Anda tukar 1 BTC ya, dan 1 BTC itu misalnya mungkin bisa membeli rumah mewah. Lalu ketika hari ini 1 BTC itu Anda jual, Anda bisa tukar dengan rumah mewah? Nggak bisa, separuhnya doang. Mungkin kalau 2 lantai cuma lantai 2-nya doang. Lah terus gimana caranya untuk bisa memilih lantai 1-nya? Nah, itulah yang membuat Bitcoin sendiri tidak bisa menjadi sampai hari ini menjadi sesuatu mata uang yang terstandarisasi. Karena apa? Karena memang belum banyak yang bisa mengadopsi ini sebagai alat tukarnya. Karena apa? Pengakunya sedikit. Kalau dijadikan komoditi, yes, Indonesia pun jadikan sebagai komoditi. Nah, mata uang itu harus stabil. Contoh sederhana ya, saya ambilkan dari pair ataupun pasangan mata uang yang bisa Anda transaksikan di Forex IMF. Ada 3 yang basisnya kepada US dollar. AUD US dollar berarti Australian dollar terhadap US dollar, Euro terhadap US dollar, GBP pound sterling terhadap US dollar. Dengan rentang waktu yang sama, ternyata hanya minus 5,62%. Loh Pak, minus? Yes, sometimes plus, sometimes minus. Seperti itu ya. Jadi boleh dibilang AUD US dollar ya, boleh dibilang AUD-nya yang minus lah, seperti itu. Nah, ini tetap stabil dong daripada Anda harus kehilangan 40%. Sekarang Anda mau pilih mana? Kehilangan 40% atau kehilangan 5% dari nilai mata uang? Ketika Anda pertukarkan dengan yang lain. Ya pasti yang 5%, saya yakin sekali. Manusia mana mau pilih yang rugi lebih maksimal. Betul? Nah, itu dia. Apakah mungkin nantinya mata uang akan tergantikan dengan cryptocurrency? Pertanyaannya juga seperti itu. Mungkin akan ada masa itu. Tapi bukan mata uang diganti kripto Bitcoin seperti langkah El Salvador. Karena menurut saya langkah ini terlalu nekat dan spekulatif ya. Tapi pembuatan digital currency, not cryptocurrency. Nah, ini pusing orang.
gitu. Ya nggak apa-apa karena temanya adalah tentunya kita transaksi currency, mata uang dan juga komoditi, dan Bitcoin saat ini adalah komoditi dan ketidakstabilannya itu tidak bisa menjadi suatu pertukaran mata uang. Mengapa orang itu suka dagang mata uang atau trading currency? Karena kestabilannya terbatas nilainya. Nah, jadi apa nih bedanya nih berbicara digital currency not cryptocurrency? Bedanya adalah Indonesia pun sebenarnya sudah meluncurkan white paper rupiah digital dalam upaya mengimbangi CBDC atau Central Bank Digital Currency. Nah, apa maksudnya? Central Bank Digital Currency itu nanti kalau Anda belajar lebih jauh, itu tidak menggunakan yang namanya permissionless blockchain, tapi menggunakan permission blockchain dan juga diatur bagaimana caranya untuk berada di dalam ekosistem blockchain tersebut. Berbeda seperti Bitcoin yang siapapun bisa memiliki 10 atau 20 wallet tersendiri untuk bisa memiliki Bitcoinnya. Sehingga itulah yang membuat orang yang masih menganut aliran currency tidak bisa menyukai konsep cryptocurrency sendiri. Seperti itu. Ya, menjadi suatu topik yang mungkin agak sedikit teknis, tapi harapannya sesuai dengan tagline daripada Forex EMF yang juga bersama dengan RF Channel dan juga saya ingin mengedukasi masyarakat bahwa mengenal setiap bedanya masing-masing dari instrumen yang ada di sekitar kita. Kita tahu bedanya apa itu saham, bedanya cryptocurrency, apa bedanya trading Forex, apa bedanya trading saham, apa bedanya trading Forex dan juga trading cryptocurrency. Selama kita bisa mengukur risiko dan profit serta peluangnya, maka disitulah kita akhirnya bisa menerima profitnya. Tapi kalau kita tidak bisa mengukur yang namanya risikonya, maka kita akhirnya justru lebih sering pergi ke tempat yang merugikan kita. Semoga sharing hari ini bermanfaat bersama saya dan juga Forex EMF adalah salah satu pialang berjangka dan terdaftar resmi di Bapepti yang memiliki predikat 19 tahun zero complaint. Bila Anda ingin membuka akun untuk trading Forex Anda bisa membuka akun di Forex EMF, forexemf.com, dan Anda juga bisa join ke dalam grup VIP Telegramnya. Ada 4 benefit yang tadi saya sudah informasikan di awal. Semoga bisa memberikan manfaat buat Anda semua. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.